Halo semua, kembali lagi bersama aku dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi pada mata kuliah Statistika Matematika 2. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai distribusi dari fungsi random variable. Di sini kita akan menggunakan teknik CDF untuk menentukan distribusi gitu dari fungsi random variable yang akan kita dapatkan gitu. Nah, teman-teman pasti udah paham lah ya kalau misalkan CDF itu apa gitu. Jadi CDF itu adalah cumulative density function gitu ya. Atau yang disebut dengan fx gitu kalau teman-teman belajar di Statistika Matematika 1 gitu ya. Nah, dari sini pastinya kalau ada fx gitu ya. Pastinya di sini kan dia tuh memuat pada variabel x gitu kan. Nah, dari sini nanti akan muncul random variabelnya. Nah, bagaimana gitu jika katakanlah ada UX gitu ya, di mana UX ini tuh dalam bentuk persamaan Y, bukan persamaan X. Nah, gitu. Random variabelnya apa sih gitu. Nah, itu yang mau kita cari tahu gitu. Distribusinya atau fungsi random variabelnya gitu. Nah, di mana kita misalkan UX kurang dari Y gitu. Jadi fungsinya ini bisa kurang dari Y, bisa sama dengan Y. Kenapa kurang dari sama dengan Y? Karena ya CDF ya. Ingat lagi kalau misalkan kumulatif gitu ya. Nah, dia kan dari kecil ke maksimumnya kan. Nah, makanya nggak boleh lebih dari itu. Nah, di mana X-nya di sini, random variabelnya itu di antara X1 sampai X2 gitu. Yang dimana di sini X1 dan X2 dia bergantung pada observasi dari variabel Y. Nah, maka kalau misalkan kita gunakan CDF pada random variable continue gitu ya. Jadi ada F, Y, Y gitu ya. Jadi di sini dia tuh subindeksnya gitu ya di bawah. Dia tuh ini sebagai random variable. Dia dinotasikan dengan huruf kapital. Sedangkan di sini adalah observasi datanya. Dia makanya memuat huruf kecil gitu. Atau Y kecil lah, pokoknya gitu. Nah, ini akan menjadi integral dari batas 1 sampai batas atas, yaitu X1 sampai X2, karena X ini memuat dari X1 sampai X2. Lalu di sini fxx gitu, dx. Nah, di mana nanti fxx di sini akan berubah gitu, jadi variabel y gitu. Nah, sedangkan X1 dan X2 di sini juga akan berubah gitu. Akan berubah menjadi batas Y. Jadi kayak semacam ditransformasikan gitu lah. Kayak fungsi substitusi pada integral gitu ya. Jadi dia tuh kalau ini kan dia integral tentu kan. Nah, makanya ketika diubah dari fx gitu menjadi fy gitu ya. Maka dia itu untuk batas atas dan batas bawahnya juga akan diubah gitu ke dalam bentuk variabel y gitu. Gitu ya. Jadi nanti ini akan menjadi bentuk dari random variable y gitu. Nah, di mana hasilnya ini akan menjadi fx x2 dikurang fx x1. Jadi ibaratnya kayak gini. Ini kan hasil integralnya ya berarti kumulatif ya kan? fxx gitu. Nah, tinggal masukin aja batas x1 sampai x2. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini gitu. Nah, ini dapat
hasilnya ini, F, Y, Y. Inilah CDF-nya, gitu. Nah, untuk menentukan distribusi dari fungsi random variabelnya, teman-teman bisa tentukan dari PDF-nya kan. Kan biasanya gitu ya, kalau teman-teman belajar gitu ya, kayak misalnya distribusi chi-square atau distribusi gamma atau distribusi apalah pokoknya gitu. Nah, itu kan teman-teman tahu itu dari PDF kan. Nah, gitu. Teman-teman kenal itu dari PDF dulu kan, baru dari CDF-nya gitu kan. Nah, gitu. Jadi, ketika kita udah nemu ini CDF-nya, maka kita bisa tentu ini fungsi random variabelnya atau PDF-nya. Jadi, PDF-nya itu ya berarti F, Y, Y gitu. Jadi, untuk notasinya sama gitu ya, cuma F-nya di sini, karena kalau F kapital dia di CDF, berarti untuk PDF-nya berarti F kecil gitu ya. Nah, di mana ya kita turunkan saja gitu. Kita turunkan terhadap variabel Y gitu. Jadi D F Y Y per DY. Nah, inilah fungsi random variabelnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah tahu nih fungsi random variabelnya, teman-teman bisa nanti nih tahu nih distribusinya apa sih gitu dari fungsi random variabel yang teman-teman sudah dapatkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya ya berarti teman-teman nanti akan transformasikan dulu gitu ya. Jadi misalkan nih, teman-teman nanti udah nemu nih UX-nya gitu kan. Dimana UX-nya itu kurang dari Y. Nanti teman-teman akan transformasikan gitu ke dalam bentuk X gitu. Sehingga nanti X-nya di sini nanti akan berganti gitu menjadi fungsi dalam variabel Y. Nah, untuk X1 dan X2-nya juga akan berubah karena ya batas ya. Nah, setelah itu nanti ya teman-teman tinggal integralkan gitu ya. Setelah diintegralkan dapat CDF-nya lalu turunkan. Nah, dari sini nanti akan dapat fungsi random variabelnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung gitu ya atau gimana gitu. Soalnya kan masih materi ya. Nanti lebih detailnya teman-teman akan memahami di contohnya gitu. Nah, untuk teoremanya sendiri teman-teman juga mesti harus paham ya. Kalau misalkan ada X gitu ya, di mana X di sini adalah random variable. Isinya adalah X1, X2, sampai ke K gitu ya. Di mana vektor random variable continue ini, jadi ini adalah semacam vektor ya, di mana dia memuat random variable atau kumpulan dari random variable berdimensi K gitu ya, dimensinya K, dengan join PDF-nya itu adalah X1, X2, sampai XK gitu. Nah, di mana Y di sini adalah UX gitu. UX-nya ini adalah ya isinya. Nah, gitu. Nanti akan didapatkan CDF-nya FYY sama dengan peluang dari UX kurang dari sama dengan Y. Jadi, hasil dari peluangnya ini akan menjadi integral sampai batas integralnya gitu ya, dimensi ke K. Teman-teman langsung tinggal masukin Fx1, X2, sampai ke K, terus dx1 sampai dxk gitu. Jadi ya akan berantai gitu ya integralnya gitu. Nah gitu. Ini kalau misalkan x-nya itu ya lebih dari satu random variable gitu ya. Nah gitu. Jadi batas integralnya juga akan banyak nih ya integralnya gitu ya, berdimensi ke K gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya ya sama kayak seperti aku bilang tadi. Cuman karena ini join PDF ya, makanya jadi seperti ini gitu. Nah, tenang, tenang. Ini gampang kok, nggak susah ya. Walaupun agak banyak nih variabelnya gitu kan, kayak kelihatan susah. Tapi sebenarnya gampang gitu ya. Jadi ya, semangat. Oke, itu untuk penjelasan mengenai teknik CDF-nya gitu ya.